ini ya. Sehat, Rin? Alhamdulillah sehat, Umi. Umi sehat. Iya, mohon doanya. Alhamdulillah. Tunjuk. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya rada ngegeblek gelap ini, Neng. Iya, backlight, Umi. Ya, Harus pindah. Dia harus melawan itu, berduduknya melawan arah. Kumaha Pak Dodi cenah ieu deui terpapar deui Pak Dodi teh? Enggak, Umi, tapi kemarin teh ada gejala, tapi alhamdulillah sehat, udah sehat. Oh, ente sampai positif. Enggak, Umi. Dan alhamdulillah. Anu tuh sehatnya? Udah, Umi sudah berkegiatan lagi. Iya, Umi sehat-sehat ya. Oh, amin. Bapak. Ya, Bapak juga baru kembali isoman di kamar sekarang ada. Alhamdulillah, bersama lagi ya, Umi. Alhamdulillah. Bisa ini langsung, aduh, lumayan jarak jauh teh penyediaan ininya, kebutuhan Bapak kan lumayan rada repot. Itunya transportasinya kan. Alhamdulillah sekarang sudah di rumah lagi. Tinggal pemulihan, mohon doanya. Kunaon tetangga, Rin? Ini bantu tetangga dulu. Tetangga kenapa, Rin? Siapa mau tampil sekarang? Kebetulan kelompok 2 Umi, Silvi, Ananda, sama Teh Esti. Sadir sadayana? Tinggal menunggu Teh Esti, sedang mengantar suaminya ke dokter dulu, Umi. Oh, ya. Tapi ini sedang dihubungi. Ya, Papa yang ada aja dulu, nggak apa-apa ya, mewakili ya. Ya, sekarang Ya, Umi. lagi musim saling mengantar ya sekarang ya. Mudah-mudahan semakin memberikan hikmah untuk lebih akrab, lebih dekat dengan pasangan ya. Dengan sakit ini ada hikmahnya gitu. Bisa saling mengantar kan, saling memperhatikan, insya Allah ya. Tapi suaminya nggak apa-apa atau memang ada ini. Kabarnya panas sudah 2 hari, Umi. Ini hari ketiga. Ya alhamdulillah ini anak-anakku nggak ada yang dengan siapapun, apalagi dengan orang tua. Pasangan hidup dan anak-anak pasti insya Allah ya. Siapa sekarang moderatornya? Kelompok 3 siapa? Rifki kelompok berapa? Iya, Umi kelompok 3 kebetulan bareng Pak Yusef sama Pak Andri. Silakan salah seorangnya jadi moderator. Dan bisa doa dulu mulai ya supaya tidak terlalu terambil waktunya karena kita hanya 2 SKS. Jadi kayaknya agak lumayan tergesa-gesa nih membahasnya juga. Belum nanti ada ya semacam ilustrasi gitu ya, simulasi gimana kira-kira dari experiential ini seperti apa gambaran mungkin kasus yang dihadapi gitu ya. Ini mah mungkin fenomena saja gitu. Kita cari sebuah bukan kisah nyata ya, mungkin imajinasi saja gitu, tapi yang bisa betul-betul memberikan gambaran yang tepat. Nah, mudah-mudahan itu nanti ditampilkan juga oleh kelompok penyaji ya.
sama-sama mengajak lah kira-kira yang seperti apa gitu, yang tepat untuk ilustrasikan. Ini jago-jago mana? Apa kabar? Kang Yusef, Henry, siapa lagi? Ya Umi. Ada tuh ternyata suara gantengnya. Di layar Umi mah nggak ada yang bertiga aja, ini yang besar. Asep Mimbar, Kang Asep Mimbar, ayah Kang Asep. Ramli. Ya Umi. Oke, Ramli, hadir. Hadir Umi. Andri, apa kabar Andri? Oh, Andri belum nyaut, Andri. Waalaikumsalam. Sehat, Andri kayak lagi anggun gitu ininya. Lagi isoman. Dan kekuatannya. Insya Allah lebih terjaga hikmahnya untuk lebih akrab, dekat, dan saling memotivasi. Nggak apa-apa ya, ringan-ringan saja insya Allah. Kang Yusuf, Umi. Atau Umi. Sok atau engal mangga ya pilih telat mung 2 SKS ya. Oh. Memimpin doa maksudnya Umi. Mangga ya Kang Yusuf. Mohon alhamdulillah bintang di payun mah kawitna aya gejala tapi pas dicek alhamdulillah negatif. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jantan motivasi kanggo teman-teman kita supaya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya amin. Rabbi tubillahi robba bil Islam. Eksperimental family terapi. Nah, terapi ini dikemukakan pertama kali oleh Carl Whittaker. Carl Whittaker ini adalah seorang terapis keluarga. Menurut Carl Whittaker, experiential family therapy dilakukan untuk membuka topeng kepura-puraan dan menciptakan makna baru, membebaskan anggota keluarga untuk menjadi diri sendiri. Jadi maksudnya adalah Carl Whittaker ini harapannya adalah setiap anggota keluarga mampu memiliki hubungan emosional dan keterikatan batin antar setiap anggota keluarga dan mampu untuk mengeluarkan unek-unek yang ada dalam hati maupun pikirannya. Nah, terapi keluarga eksperimental ini memusatkan perhatian pada subjektivitas individu. Jadi, dalam eksperimental family therapy, setiap individu ini
diharapkan mampu memiliki kemandirian dan kebebasan sehingga ia bisa mengaktualisasikan diri dengan baik dan bisa membantu permasalahan keluarganya dengan baik. Selanjutnya. Nah, tujuan konseling experiential family therapy ini yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan. Menumbuhkan atau mengembangkan individu anggota keluarga. Selanjutnya adalah pengalaman. Diharapkan dalam konseling ini, setiap konseli mampu menceritakan setiap pengalaman yang dimiliki, entah itu pengalaman buruk atau pengalaman yang baik, untuk keberhasilan dalam konseling. Lalu ada juga ketergantungan dan sensitivitas. Mengurangi ketergantungan, yaitu mengurangi ketergantungan antar individu dan keluarganya, karena di sini, di konseling ini, individu diharapkan mampu mandiri dan juga mampu untuk bebas berekspresi, sehingga dengan kemandirian itu, individu diharapkan untuk meningkatkan sensitivitas emosional, yaitu keterikatan batin terhadap keluarganya. Dengan keterikatan batin tersebut, maka individu bisa menjadi anggota keluarga yang baik untuk keluarganya dan diharapkan juga bisa membantu permasalahan yang ada dalam keluarga tersebut. Selanjutnya peran konselor. Peran konselor ini yang pertama ada mengatasi rasa sakit, ambiguitas, dan kecemasan. Di sini, konselor diharapkan untuk membantu konseli mengatasi kecemasan yang ada pada diri konseli, bersikap tenang, terus memberikan kenyamanan, terus kalau misalnya ada yang konseli misalnya merasa sakit atau misalnya merasa tidak nyaman, konselor bisa jadi pihak untuk membantu konseli untuk terbuka. Lalu untuk ambiguitasnya, diharapkan peran konselor ini bisa membantu konseli untuk tidak bingung dengan permasalahan yang dihadapinya. Lalu ada disiplin diri. Disiplin diri ini diharapkan dalam sesi konseling tersebut disiplin baik dari diri konselornya maupun pada diri konselinya. Lalu ada juga hubungan konselor-konseli terhadap kepedulian. Diharapkan konselor memiliki sikap peduli, nyaman, peduli terhadap konselinya, peduli terhadap permasalahan konseli. Lalu diharapkan juga konseli mau terbuka terhadap konselor dan juga mau untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri. Dan yang terakhir yaitu menjadi orang tua asuh keluarga, yaitu konselor diharapkan bisa untuk menjadi jembatan antara konseli dengan keluarga konseli, sehingga permasalahan yang ada pada diri konseli maupun keluarganya bisa terselesaikan dengan baik. Ya, lanjut ke pemateri selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih Teh Ananda. Selanjutnya saya rekan dari kelompok akan membahas tentang teknik dasar dari Symbolic Experiential Family Therapy yang merupakan pendekatan non-teoritis dan pragmatis. Penting bagi terapis untuk menggunakan kepribadian, spontanitas, dan kreativitas mereka sendiri dalam terapi. Hal ini berbeda dengan beberapa teknik lainnya yang terstruktur, dan pembeda dari teknik SEFT ini merupakan simbolisme, metode nonverbal, dan penggunaan permainan serta asisten terapis. Selanjutnya, dalam SEFT ini, seorang konselor menjadi orang tua asuh bagi anggota keluarganya atau bagi konselinya, sehingga anggota konselinya seperti orang tua, anak, dan berbagai anggota keluarga lainnya harus mematuhi aturan rumah konselor, artinya harus mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh konselor. Selanjutnya, 3 prinsip dasar pendekatan Symbolic Experiential Family Therapy. Yang pertama, ada kerangka simbolik keluarga, di mana setiap anggota memahami perannya sebagai perannya masing-masing. Selanjutnya, pengalaman baru,
di mana setelah melakukan konseling ini diharapkan anggota konseling mendapatkan pengalaman baru yang menjadi hal yang baru dan bisa mencapai tujuannya. Selanjutnya memberikan partisipasi penuh kepada seluruh anggota konseling untuk mengikuti kegiatan konseling ini secara penuh. Gitu. Selanjutnya boleh di next. Nah, selanjutnya terdapat faktor-faktor keberhasilan symbolic experiential family therapy. Yang pertama merupakan motivasi konseli, yang mana terdapat ketahanan, motivasi, gitu dan lain-lain. Selanjutnya kualitas dan keterampilan konselor tentu saja ya di sini biasanya juga yang melakukan teknik konseling symbolic experiential family therapy ini merupakan konselor profesional, namun nanti dijelaskan ada beberapa yang boleh dilakukan oleh konselor pemula. Selanjutnya, kualitas hubungan terapeutik, gitu, yang mana hal ini merupakan kompatibilitas konseling dan tujuan konselor untuk mencapai semua harapan. Selanjutnya, yang keempat, harapan konseling yang merupakan harapan perubahan untuk menjadi ke arah yang lebih baik atau menjadi harapan bagi semua anggota keluarga. Dan yang kelima, yaitu faktor lain seperti perilaku dan kognitif. Selanjutnya, teknik dalam experiential family therapy. Yang pertama, terdapat simbolik. Simbolik ini terdapat tipologi yang dijelaskan dalam buku Carl Whittaker. Yang pertama terdapat language of pain and impotence, yang kedua language of inference, dan yang ketiga language of options atau bahasa kesakitan atau ketidakmampuan, yang kedua bahasa inferensi atau kesimpulan, dan yang ketiga bahasa pilihan. Misalnya jika sebuah keluarga datang dengan kesakitan atau bahasa yang dirasa sakit atau dari keluarga tersebut. Nah, konselor akan merespon dengan cara yang menantang irasionalitas. Memang bahasa tersebut mungkin tampak tidak pantas, tapi yang diharapkan oleh konselor adalah harapan-harapan baru yang mengacu pada kreativitas pemikiran anggota keluarga, sehingga diharapkannya pengalaman baru untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada intuisi. Intuisi didasarkan pada alam bawah sadar, ya. Kecemasan tinggi yang bermanfaat membantu keluarga lebih bersedia untuk mundur dan akhirnya mengalami realitas yang lebih kreatif dan fleksibel. Akhirnya anggota keluarga sadar gitu bahwa hal tersebut mungkin menjadi suatu realitas yang harus dihadapi oleh anggota keluarga. Selanjutnya kegilaan. Saya juga agak ini dengan bahasa, kenapa ada bahasa kegilaan gitu dalam teknik dalam experiential family therapy. Ternyata teknik ini menjadi suatu hal yang dilakukan secara spontan dan simbolik gitu. Seorang konselor akan menyarankan pada keluarga yang putrinya mengalami tekanan emosi. Konselor membantu ibu dengan terfokus pada menjaga anaknya bukan pernikahannya. Jadi misalkan dibicarakan bahwa didorong untuk merasa tertekan. Apakah hal tersebut memang suatu kegilaan yang didorong gila dan bertindak gila. Nah, ketiga jenis kegilaan ini memiliki tiga motivasi yang berbeda, yaitu mencari keintiman, mengalami keintiman, dan melarikan diri. Contoh kasus seperti misalkan seorang suami istri yang ingin bercerai gitu ya, ingin bercerai karena suatu hal dan yang lainnya gitu. Seorang ayah itu tetap memperhatikan anaknya. Apakah orang tua ini akan mempertahankan keluarganya dengan alasan anak atau bagaimana gitu. Tapi ketika didorong untuk berpikir, ya sudah, kata konselor itu, untuk bagaimana kalau misalkan bercerai saja gitu ya, seperti itu didorong untuk ke arah kegilaan gitu, untuk melakukan spontanitas tersebut. Namun ternyata seorang ayah itu memutuskan karena keluarganya sudah tidak sehat lagi, meskipun mempertahankan anaknya itu suatu hal yang mungkin tidak bisa dipertahankan gitu ketika keluarga sudah tidak sehat, karena dengan mempertahankan anak tersebut, akhirnya untuk kebaikan bersama seorang ayah itu mendorong untuk seorang ayah memutuskan untuk bercerai saja gitu, bukan hanya mempertahankan anak, tapi untuk kebahagiaan semuanya. Selanjutnya ada spontanitas. Spontanitas berakar pada intuisi dan penggunaan kegilaan. Spontanitas adalah fungsi otak kanan dan dianggap sebagai proses bawah sadar. Spontanitas biasanya lebih banyak digunakan oleh konselor profesional, tapi juga dapat digunakan oleh konselor pemula. Spontanitas merupakan aspek kunci untuk interaksi pribadi dalam konseling.
Selanjutnya, ada teknik kebingungan. Kebingungan merupakan cara simbolis untuk membuka infrastruktur dalam keluarga. Nah, kebingungan merupakan cara untuk mengganggu pola keluarga dan membentuk kembali simbol gitu ya. Nah, hal ini membantu untuk individu dan keluarga melupakan pola lama dan mempelajari atau membentuk pengalaman baru. Maka seorang konselor dapat membuat pernyataan yang membingungkan tentang peran anggota keluarga untuk mendorong pemikiran kreatif setiap anggota keluarga. Selanjutnya, terdapat teknik fantasi. Konselor untuk berbagi fantasi tentang cara mereka menangani kehidupan, baik itu tentang permasalahan yang terjadi karena kemarahan, geram, hubungan seks gitu dalam suami istri, sehingga mendapatkan akses ke dunia simbolik keluarga. Nah, dengan berbagi fantasi, keluarga dapat mengalami intensitas emosi mereka dan mengurangi kecemasan mereka. Selanjutnya, dengan fantasi akan memungkinkan konselor untuk mengajarkan pengalaman pada keluarga untuk lebih kreatif dan tidak dibatasi oleh stereotip sosial. Selanjutnya, yang terakhir ada pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan motivasi utama dari pendekatan ini untuk konseling keluarga. Nah, sisi pertumbuhan ini digunakan, istilah sisi pertumbuhan ini digunakan oleh John Warketin untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam konseling. Maka pertumbuhan ini diartikan sebagai pembelajaran yang diperoleh melalui bermain. Jadi pada saat teknik ini konselor bermain gitu menyampingkan dirinya sebagai ahli sehingga konselor bermain bersama keluarga. Gitu. Pada saat itu, orang mempelajari dasar-dasar tentang struktur keluarga seperti bagaimana peran seorang bayi, bagaimana peran seorang kakak, sebagai orang tua, ayah, ibu, gitu ya, sehingga tidak lagi konselor itu dikesampingkan gitu, akan bermain dengan anggota konselingnya, sehingga konselor pada saat itu akan bercanda, membujuk, bicara terus terang, dan mengambil sikap dengan hanya mengamati cara keluarga berinteraksi satu sama lain dengan anggota keluarganya, dan menunjukkan pengamatan di sepanjang proses konseling. Mungkin pada hakikatnya semuanya itu menciptakan hal baru atau pengalaman baru yang mana bisa dihadapi atau bisa dicerna dengan realitas membuang pengalaman-pengalaman lama yang terjadi dalam suatu keluarga. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Teh Silvi mengenai tahapan dalam konseling dengan jelas selanjutnya. Silakan Teh Silvi. Baik, terima kasih Teh Esti. Baik, Umi, rekan-rekan mohon izin untuk saling sharing terkait tentang tahapan konseling. Nah, menurut Whitaker di sini dalam uji hati 2019 bahwa tahapan konseling dalam pendekatan SAFT ini yang pertama adalah better for structure. Tahap ini dimulai dengan membuat janji, tentu dengan tidak melupakan ya proses membangun dan mengembangkan raport antara konselor dan konseli. Konselor bertindak sebagai agen aktif di sini selama fase ini bertanggung jawab penuh atas proses konseling. Nah, betul tadi diulang-ulang bahwa konselor di sini berperan sebagai orang tua asuh atau ibu asuh. Nah, dalam tahap pertama ini peran ibu asuh dalam tanda kutip atau orang tua asuh si konselor ini sudah mulai berperan karena tidak hanya membawakan peran figur ibu asuh tapi juga menjadi role model atau memperhatikan moral keluarga begitu. Nah, konselor harus menyadari betul bahwa sebagai investigator begitu menggali permasalahan apa begitu, belajar tentang masalah keluarga dan memperluas masalah keluarga dari setiap anggota keluarga. Nah, setelah saling menggali permasalahan keluarga di tahap pertama ini beranjak kepada tahap kedua yaitu battle for initiative. Nah, konselor di sini mulai menghadirkan tadi kalau ada teknik-teknik humor. Nah, humor ini mulai dihadirkan kalau tadi kan sudah mulai menggali masing-masing di tahap pertama anggota konseling ini sudah mulai saling menceritakan. Nah, di sini di tahap 2 ini hadir humor itu dibutuhkan begitu. Tujuannya untuk mencerahkan sesi konseling dengan tawa begitu kan, menciptakan suasana yang hangat begitu. Nah, kemudian
Di tahap ketiga itu ada trial of labor. Nah, di tahap ini menjadi tahap yang paling menantang bagi konselor pemula, tapi maka tadi tersebut bahwa idealnya pendekatan ini dibawakan oleh apa namanya konselor yang expert gitu, namun tidak menghambat juga konselor pemula untuk belajar begitu. Tapi di sini mendapat tantangannya itu tadi bahwa di trial of labor ini karena apa? Karena proses konseling sudah mulai mendekati jantungnya begitu, bahwa semua saling mengungkapkan penderitaan. Jadi kalau di tahap pertama tadi menceritakan rasa sakitnya begitu. Nah, kalau di tahap 3 ini lebih mendalam apa makna sakit atau apa makna kecemasan di balik itu. Nah, itu sudah mulai ada di tahap ketiga ini begitu. Nah, kepedulian harus hadir dalam hubungan terapeutik ini untuk membentuk kembali kepercayaan diri si anggota keluarga. Nah, lanjut kepada tahap keempat yaitu termination. Selama fase terminasi ini, konselor mulai melepaskan diri dengan keluarga dan menggunakan pengalaman untuk membantu keluarga dalam mencari makna yang lebih dalam. Konselor ingin keluarga mulai dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari sistem dan diri mereka sendiri begitu. Nah, keluarga juga harus menemukan cara yang nyaman, sehingga kan tadi sudah saling berbagi cerita antara sesama anggota keluarga begitu, dan saling menceritakan apa makna di balik perasaan sakit mereka atau di balik kecemasan mereka. Nah, di tahap termination ini sehingga pandangan baru atau sudut pandang yang baru, kalau tadi disebutnya simbol yang baru sudah tercipta begitu. Nah, Kemudian dipaparkan juga dari Whittaker bahwa sebetulnya dalam proses konseling ini partisipasi dan keterlibatan keluarga dalam proses konseling sangat dibutuhkan begitu. Kenapa? Karena dengan cara ini simbol disfungsional akan diubah dan yang baru akan dibuat. Keluarga mampu menata diri di sekitar simbol-simbol baru begitu. Nah, kemudian memang apa saja sih keunggulan dari pendekatan ini? Nah, karena keunggulan ini bersifat humanistik sehingga memiliki komunikasi yang membuat nyaman begitu, membuat nyaman para anggota keluarga sebagai konseli, sehingga mempertemukan individu yang saling bertikai itu dalam pendekatan yang kreatif, karena tadi menghadirkan humor, membuat nyaman begitu. Nah, selanjutnya karena budaya di Indonesia cenderung masih bersifat tertutup jika bicara tentang permasalahan keluarga. Nah, maka terapi keluarga eksperiental ini merupakan salah satu cara yang cenderung efektif untuk menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga, misalkan begitu. Nah, tantangannya tadi selalu disebutkan bahwa idealnya ini dilaksanakan oleh konselor expert. Nah, karena apa? Karena bergantung tadi pada perilaku dan perilaku dan kognitif konselor gitu dan konseli. Nah, tapi bagi konselor pemula itu butuh tadi asisten ya, atau butuh pendampingan begitu, pendampingan untuk menjalankan si pendekatan ini begitu. Nah, kemudian pendekatan ini cenderung efektif untuk permasalahan apa? Nah, ternyata yang bersifat traumatis ini cenderung efektif, bahkan pada penelitian AFDAL di tahun 2015, pendekatan SFT ini cenderung efektif untuk menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga begitu. Nah, baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa pada hari ini, yakni mengenai SFT ya. Jadi, apakah dari rekan-rekan sekiranya ada yang ingin ditanyakan?
Oke, izin bertanya mungkin. Iya, Mangga, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang menyajikan. Barusan saya sedikit ingin bertanya terkait karena melihat pernyataan Teh Silvi dan Esi mungkin tadi peran keluarga dalam dalam pelaksanaan konseling ini sangat dituntut aktif gitu kan. Apakah karakteristik keluarga yang aktif yang hanya cocok untuk istilahnya untuk pendekatan konseling ini, atau memang semua karakteristik tipe keluarga yang lain juga bisa diterapkan gitu. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Yosef. Jadi intinya apakah pada terapi ini hanyakah karakteristik keluarga yang aktif saja yang cocok untuk terapi ini, ataukah karakteristik keluarga yang lain juga dapat efektif dilakukannya terapi ini ya? Seperti misalnya mungkin keluarga yang kayak sulit untuk berbicara dengan yang lain gitu ya, Kang ya? Yang tertutup gitu ya. Oke. Untuk kelompok 2, apakah pertanyaannya tertangkap? Siap, baik, tertangkap insya Allah. Terima kasih. Mau langsung dijawab atau mau membuka pertanyaan yang lain? Ditampung dulu mungkin ya, ada Teh Yulistia. Oke, silakan Teh Yulistia. Baik, terima kasih Teh. Sebenarnya ini sekedar sharing aja, tidak bertanya mau bagaimana menurut pendapat dari teman-teman dan materi. Tadi kalau tidak salah TST tadi menjelaskan dalam teknik experiential family therapy. Nah, di mana adanya kasus cerai tadi. Nah, yang saya tanyakan, apakah setelah melakukan proses menggunakan teknik tersebut, apakah mendapatkan hasil yang baik bagi psikologis dari si konseli? Karena tidak semua tadi seperti yang dikatakan oleh TST, orang tuanya yang berkata lebih baik bercerai demi kebahagiaan masing-masing. Tetapi terkadang saya menemukan salah satu kasus dari rekan kerja saya dulu, bahwasanya keluarga dia itu di mana konselingnya itu memanipulasi perasaannya sendiri, memanipulasi perasaannya, memanipulasi keinginannya karena menuruti dari apa keinginan orang tuanya. Dan itu tentu saja terkadang konselor pun tidak mengetahui apakah kemungkinan akan terjadi seperti itu dalam proses konseling itu, di mana konseling mengalami memanipulasi perasaan dan keinginannya. Dan kemudian tadi juga dikatakan bahwa orang tuanya meminta untuk lebih baik bercerai demi kebahagiaan yang lainnya. Sedangkan di satu sisi kita tidak tahu apa yang dialami oleh anaknya atau buah hatinya. Apakah memang itu kebahagiaan yang dia rasakan ataupun malah sebaliknya bukan kebahagiaan. Nah, jadi pertanyaannya, apakah mendapatkan hasil yang baik bagi psikologis si konseli tadi? Apakah konseli dapat mengalami memanipulasi perasaan dan keinginannya? Dan apakah harus anaknya di konseling juga gitu? Terima kasih Teh. Oke, terima kasih Teh Yulistia. Jadi intinya adalah kan ini dari kasus cerai ya, Teh ya? Iya Teh. Melakukan proses dari SCPT ini menggunakan teknik ini, apakah bisa mendapatkan hasil yang baik lagi bagi psikologis dari si konselinya? Karena tidak semua seperti yang dikatakan oleh itu, jadi lebih baik bercerai gitu ya kalau kata orang tuanya demi kebahagiaan masing-masing. Akan tapi untuk sisi anaknya ya, apakah anaknya ini juga perlu dilakukan sesi konseling juga gitu ya Teh? Oke, untuk kelompok 2 apakah sudah jelas pertanyaannya? Cukup mungkin ya, nanti kalau di ini ada kebingungan nanti mungkin dikonfirmasi lagi kepada Teh Tia begitu ya. Ya, oke. Oke, izin menjawab yang pertanyaan Kang Yusef begitu. Apakah tadi ya karakternya yang introvert atau yang ekstrovert ini bisa diterapkan atau tidak begitu ya kurang lebih. Nah, menurut beberapa
memang menurut beberapa literatur dipaparkan bahwa partisipasi dan keterlibatan penuh antara si keluarga ini memang sangat dibutuhkan. Nah, ya yang ekstrovert tentu akan memudahkan untuk proses konseling ini saling terbuka begitu, bisa berjalan efektif, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang introvert pun kan sebagai konseli juga butuh dilayani begitu. Nah, inilah yang menjadi tantangan seorang konselor untuk memfasilitasi konseli yang memiliki karakteristik introvert ini untuk saling terbuka, karena pada dasarnya melalui proses pendekatan ini karena ada tujuan yang ingin dicapai untuk jalan keluar atau jalan tengah permasalahan keluarga ini teratasi kan ya dengan keterlibatan penuh juga masing-masing anggota keluarga. Jadi sekalipun introvert, inilah yang menjadi tantangan seorang konselor untuk menstimulus anggota konselinya bisa saling membuka diri dan menceritakan berbagai permasalahannya sehingga bisa terselesaikan masalah tersebut begitu. Barangkali dari saya ada yang menambahkan, Mangga? Oke, berarti kesuksesan dalam konseling pendekatan ini lebih mengutamakan pada partisipasi dan keaktifan keluarga gitu ya. Iya, Kang. Gimana, Kang, menurut Akang? Ya, cukup. Ya, sudah Teh, cukup. Baik, Kang, nuhun. Bagaimana Teh, moderator? Saya menjawab ke pertanyaan kedua mungkin ya Teh. Iya, silakan Ya, Teh. Teh Yulistia, pertanyaannya kalau misalkan dalam kasus perceraian gitu ya, apakah hasil yang diinginkan itu merupakan kebaikan bersama atau manipulasi dari keinginan sendiri demi kebaikan sendiri gitu ya? Di sini juga kan sebelum terjadinya perceraian itu adanya mediasi gitu ya, dan ada juga mungkin yang sebelumnya berminat untuk dibawa masalahnya diperbaiki di konseling gitu ya, konseling keluarga dengan menggunakan berbagai teknik gitu ya. Ketika seseorang memutuskan untuk, atau mungkin di persidangan pun ya, beberapa mungkin ada yang ini juga ketika diizinkan untuk bercerai itu tentu saja dengan alasan yang masuk akal gitu, tidak semena-mena dengan kebahagiaan sendiri, tidak dengan ada beberapa yang dirugikan. Tentu saja ketika diizinkannya proses perceraian itu pun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dipertimbangkan dengan matang. Begitupun hakim yang memutuskan gitu ya. Di sini juga syarat terjadinya perceraian dibolehkan itu jika misalkan kalau misalkan permasalahannya itu terus berselisih dan tidak ada harapan untuk rukun kembali gitu ya. Jika misalkan hal tersebut tetap dipertahankan, kan mungkin akan tidak menjadi keluarga yang tidak sehat gitu ya dalam satu keluarga. Namun mungkin dalam kasus yang disebutkan adanya perselisihan yang mungkin tidak dapat rukun gitu, sehingga ketika seorang suami atau seorang istri gitu dengan mempertahankan anaknya tapi keluarganya tidak sehat, mungkin apakah tidak lebih baik, dan mungkin kan dalam satu perceraian juga itu dibolehkan, bukan sesuatu yang diharamkan. Jadi mungkin dengan perceraian itu memang hasil diskusi atau dengan pertimbangan yang sudah dipertimbangkan dengan sebaik mungkin gitu ya. Tidak baik juga kalau misalkan memang tadi yang dikatakan ada sesuatu yang manipulasi, mungkin keinginan suaminya saja gitu yang ingin bahagia sendiri gitu tanpa memikirkan istri atau anaknya. Berarti di situ konselor harus berperan penting untuk menggali gitu ya sebenarnya apa dari keinginan masing-masing. Selanjutnya dari anak, apakah harus konseling? Tentu saja gitu ya. Ditanya untuk psikologis, karena beberapa yang terjadi adalah anak merupakan korban bagaimanapun ya dari hasil perceraian, disfungsi keluarga yang mungkin dia sudah besar
tidak mempunyai peran sebagai ayah, tidak mempunyai peran sebagai ibu gitu. Mungkin nanti apakah nanti ikutnya kepada ayahnya atau kepada ibunya, tentu saja harus diperhatikan sisi psikologis dari anak tersebut, sehingga dengan perceraian mungkin suatu hal yang harus diambil jalannya sekalipun itu setiap orang tua harus tetap menjalankan fungsinya gitu ya sebagai orang tua. Banyak juga mungkin sekarang yang mungkin memutuskan untuk bercerai, tapi tetap memperhatikan dua-duanya, tidak seorang anak itu tidak kehilangan sosok ayah atau ibunya, sehingga anak itu sudah besar menyadari bahwa yang dilakukan orang tuanya dengan bercerai itu merupakan suatu kebaikan untuk bersama. Jadi tidak lagi even seorang anak itu menjadi kasus atau korban perceraian, tapi dia masih tetap merasakan kebahagiaan, masih tetap merasakan fungsi keluarga, masih tetap merasakan kasih sayang orang tua, ayahnya dan ibunya, sehingga setelah sadar mungkin ya ketika dia sudah besar, dia meyakini hal tersebut merupakan pengalaman baru yang realistis yang harus dihadapi oleh seorang anak tersebut. Mungkin begitu, Teh Yulistia, bisa dibantu atau ada pendapat dari teman-teman lain dan mungkin akan disempurnakan oleh Umi. Silakan Kak Andri mungkin. Ya, terima kasih. Mohon izin Umi dan teman-teman penyaji, mohon izin memberikan tanggapan sedikit ya. Terkait perceraian. Ya. Oh iya Umi. Cucu, Andri. Cucu nggak apa-apa, seneng malah. Nggak apa-apa. Ya, Umi. Sebentar ini. Iya. Mohon izin Umi terkait yang perceraian tadi. Mungkin pengalaman saya menghadapi beberapa kasus-kasus perceraian. Kasus perceraian ini memang sangat dinamis gitu. Ada yang betul-betul serius persoalannya dan ada yang memang kalau secara kasat mata itu kelihatannya sepele gitu ya. Ada nggak sih orang yang mungkin bercerainya itu diawali dengan kasus pulpen gitu ya. Ada karena kasus sendok gitu ya. Dan lain-lainnya gitu. Tapi memang ada juga hal-hal yang persoalannya cukup pelik gitu loh. Bahkan pada persoalan memang ada yang menzolimi salah satu atau memang dua-duanya memang punya kecenderungan kecenderungan mencari pasangan di luar pernikahannya gitu. Dan ketika mungkin ada kasus yang mungkin arah ke perceraian, mungkin ini bakalan harus sangat hati-hati. Kenapa? Karena ini persoalan pernikahan ini kan, apalagi buat kita ini persoalan yang sangat sakral gitu ya. Jangan sampai memang karena ada karena ego salah satu misalnya, atau seperti kata siapa tadi, Teh Yulistia tadi, karena memang dia memanipulasi perasaannya sendiri, itu juga memang ada kasus seperti itu. Tapi kita tidak bisa mengeneralisir bahwa semua kasus perceraian pasti agar salah satunya terselamatkan, agar nanti tidak ada yang terzolimi. Jadi tidak juga seperti itu, sangat tidak bisa seperti itu. Tapi betul-betul harus by konteks gitu. Betul-betul harus dilihat satu persatu. Ini proses ini sudah sampai di manakah gitu loh. Kemudian perjalanan emosi mereka yang seperti ini, perjalanannya sudah sepanjang mana dan sudah sejak kapan gitu loh. Atau jangan-jangan ini ternyata cikal bakalnya sudah beberapa puluh tahun lalu. Atau mungkin barangkali karena memang kondisi psikologis tidak bagus, karena ada beberapa percikan dan tidak bisa mengatasinya, malah tiba-tiba arahnya malah ke perceraian gitu. Jadi saya pikir ini agak dinamis konteksnya di lapangan gitu. Tapi kemungkinan seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu betul-betul ada di lapangan gitu ya. Karena memang ada ada mungkin dalam beberapa kasus ya, kita tidak boleh mungkin mengeneralisirnya, mungkin ada yang satu atau dua orang di antara pasangan itu betul-betul menjadi mungkin sekarang itu istilahnya lebih kerennya orang nyebutnya toksik gitu ya. Walaupun saya kurang setuju juga sebenarnya filosofis toksik itu apa gitu loh. Orang nyebutnya hari ini itu toksik gitu loh, karena memang sudah tidak bisa diubah, karena memang sudah persoalan yang lama, tapi ternyata si masing-masing pasangan tidak mengetahui ketika hendak menikah gitu, sehingga mungkin persoalannya muncul lagi ketika setelah menikah, punya anak bertahun-tahun dan segala macamnya.
Tapi untuk kasus perceraian saya pikir di lapangan itu sangat dinamis dan kemungkinannya itu sangat banyak gitu loh. Tapi kemungkinan yang seperti teman sampaikan tadi itu betul-betul ada. Gitu. Kemudian terkait tambah sedikit terkait anak ya, banyak sekali anak-anak yang merupakan korban perceraian itu sebenarnya tidak luput dari perhatian orang tuanya. Jadi orang tua sibuk mencari ketenangan sendiri, sibuk mencari pengobatan terhadap luka mereka sendiri, tapi mereka banyak juga sebenarnya lupa kalau anak ini juga adalah salah satu orang yang terluka dalam keluarga akibat kasus perceraian gitu. Dan bisa jadi mungkin ketika anaknya mungkin SD atau mungkin SMP ada mungkin semacam traumanya itu semacam tertunda gitu loh. Kenapa? Karena mungkin ketika SD, ketika SMP hal-hal yang mereka dengar, hal-hal yang mereka alami itu tidak bisa terinterpretasi secara sempurna, tapi perlahan-lahan ketika mereka semakin hari semakin pintar, mereka mencerna sendiri. Akhirnya pengalaman-pengalamannya muncul lagi, kemudian jadi pikiran lagi, kemudian jadi kebingungan lagi gitu. Itu saja mungkin tambahannya. Saya pikir sedikit tambahan. Hanya beberapa dari karena ada beberapa pengalaman saya mengalami beberapa anak yang juga kasus perceraian, dan juga pernah juga beberapa kali memediasi orang tua yang mau berpisah gitu. Terima kasih Umi dan teman-teman. Terima kasih Kang Andri tambahannya. Mungkin begitu Teh Yulisti. Ada dari teman yang lain yang ingin menambahkan mungkin ya? Atau cukup dikembalikan ke Teh Yulisti dulu? Ya, alhamdulillah sangat jelas Teh. Terima kasih Teh Yulistia, dikembalikan kepada moderator. Jadi saya seperti moderator. Silakan Teh Rizky. Ya, terima kasih untuk penambahannya dari Kang Andri. Dari kelompok 2 juga terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, apakah ingin membuka pertanyaan lagi atau kesimpulan dari Umi? Ya, terima kasih. Sebetulnya ada satu langkah ya dalam tugas presentasi ini. Tadi malah berakhir dengan sebuah kalimat dalam menyampaikan keunggulan teori experiential ini adalah dikemukakan katanya lebih efektif dalam menghadapi kecenderungan menanggulangi kekerasan dalam keluarga. Nah, itu kan tadi ya penyaji menyampaikan itu salah satu keunggulan. Mungkin salah satunya adalah bisa berdasarkan riset barangkali berarti ya itu ditemukan ya. Salah satunya adalah untuk efektif menangani kekerasan dalam keluarga. Nah, kira-kira terbayang nggak masalah apa gitu? Jadi kan belum ke perceraian berarti kan ya, kalau kekerasan di dalam keluarga barangkali tidak mengarah ke perceraian juga seringkali terjadi gitu. Nah, kira-kira permasalahan apa ya Umi ingin mengidentifikasi sehingga katanya ini tepat untuk digunakan efektif gitu. Izin jawab. Menemukan nggak penyaji barangkali? Coba Mangga silakan. Ya, izin menjawab Umi. Memang dipaparkan bahwa itu KDRT Umi, kekerasan dalam rumah tangga itu baik sebentar, izin sambil membuka filenya ya Umi. Boleh, silakan, bagus. Supaya ada gambaran. Ya, alhamdulillah sih kalau menemukan sebuah tayangan ya, video itu mungkin akan sangat asik untuk kita bisa cerna gitu. Uminya kemarin agak kelupaan tidak menyarankan untuk mengangkat sebuah video gitu ya, walaupun tidak bersimulasi. Kalau waktu S1 mungkin Rini masih ingat ya, Yusef masih ingat kita suka bersimulasi. Tapi di sini sebetulnya lebih dengan zaman sekarang dengan mudah mengklik.
kira-kira permasalahan yang lebih relevan yang seperti apa, bisa mencari mungkin di video gitu. Nah ini kalau sudah ada ditemukan, mangga silakan lagi. Baik, izin menampilkan ya Teh Esti, Teh Nanda, ini Umi. Iya, silakan Neng. Jadi di ini Umi. Ya, mangga dipaparkan silakan. Jadi berdasarkan ini apa namanya penelitian AFDAL yang dilakukan di tahun 2015 pemanfaatan konseling keluarga eksperiensial untuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jadi langsung mungkin ya sampai ke kesimpulan bahwa ini dilakukan untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Mengapa? Karena berbagai alasan terapi ini tidak terikat pada teori yang statis, akan tetapi lebih bersifat fleksibel. Hal ini digunakan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, mengingat banyak kasus yang terjadi memiliki latar belakang yang berbeda satu sama lainnya, sehingga terapi melalui pendekatan ini dianggap cocok mewadahi semua kasus kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, terapi ini bersifat humanistik, dalam arti terapi ini mengedepankan sifat-sifat kepribadian konselor yang profesional dan mengedepankan komunikasi yang baik serta kreativitas. Nah, terapi ini dapat menggunakan koterapis yang dapat membantu dan tidak memihak. Hal ini diperlukan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, mengingat korban dan pelaku tentunya ingin ada anggota keluarga dari 3 generasi mengetahui dan memahami permasalahannya yang dapat dikomunikasikan secara bersama tanpa ada yang merasa dipojokkan atau disalahkan. Gitu, Umi. Yang keempat, karena budaya di Indonesia tadi yang bersifat tertutup, maka terapi keluarga eksperiensial ini merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga selain cara menempuh jalur hukum. Gitu, Umi. Iya, terima kasih. Ada yang mengenal siapa? Pak Afdal? Padang mungkin. Nah, pasti kenal Andri. Siapa Andri? Siapa Pak Afdal? Mengenal? Dosen. Ya, Mirip sama dulu S3-nya kalau nggak salah di S3 dulu di UPI sama Pak Nandang Budiman juga kalau nggak salah. Iya. Betul. Berarti hafal ya. Selembur ya? Ya. Iya, sama dari Padang. Ya, di Padang kan? Di Padang ya. Ya, ini kembar yang satu dari UPI lulusnya, yang satu dari Malaysia. Afdal kalau nggak salah ya, ini ya, benar ya. Ya. Nah, memang dia mengangkat, ini Umi juga teringat bahwa terapi ini dia coba diterapkan ke eksperimen ke keluarga-keluarga yang menghadapi KDRT gitu ya, menghadapi KDRT. Nah, hanya barangkali di sini kita tidak berbicara tentang KDRT-nya seperti apa, bagaimana melakukannya, kemudian bagaimana hal itu barangkali harus kita cegah dan sebagainya ya, karena kalau sudah berbicara terlalu jauh kita juga harus punya porsi ya. Nah, memang di sini yang harus jadi sebuah perhatian buat kita ini tetap punya wilayah yang terbatas ya. Mengenai tadi masalah perceraian, termasuk di dalamnya ada KDRT dan sebagainya, tetap kita harus pertama di awal punya komitmen bahwa peran kita mau sampai dari mana, mau menuju sampai kemana gitu ya. Jangan sampai nanti wilayah kita ini sangat
istilahnya overlapping ya dengan pihak-pihak yang mungkin lebih terkait. Contoh kalau perceraian mungkin sudah dengan bagian pengadilan keagamaan gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya hal-hal yang terkait dengan pertengkaran dan sebagainya, mungkin kita itu ada wilayah hukum gitu ya. Nah sekarang kita yang mananya nih gitu. Nah apalagi tadi ada dibahas juga hati-hati bahwa kita juga ada saatnya mengalami sebuah proses pengalaman di dalam menangani konseling keluarga gitu ya. Pertama dikatakan sebagai guru pemula gitu. Nah tadi kan selalu disangkut ya guru pemula. Berarti guru pemula itu baru lulus maksudnya? Atau memang baru menangani masalah keluarga gitu? Nah itu juga ya. Atau mungkin ada status lain. Karena ini karena masalah keluarga, jangan-jangan statusnya harus nikah duluan. Harus nikah dulu, bukan nikah duluan. Harus nikah dulu gitu. Jangan-jangan seperti itu. Malah Anda yang hadir di sini belum nikah, waduh saya mah tidak akan menangani BK keluarga ya karena belum nikah. Apa begitu maksudnya? Nah ini juga perlu diluruskan dulu. Gitu. Nah apalagi ketika dikatakan bahwa dalam experiential therapy ini lebih utama adalah peran utamanya adalah kepada konselor. Bagaimana konselor mampu untuk lebih memerankan dirinya ya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dihadapinya, berdasarkan kepada tentunya bagaimana dia mampu untuk lebih pertama melihat dirinya ini apakah sudah dipandang oleh anggota keluarga ini sebagai sosok yang struggle, kuat, ya, bisa memberikan sebuah perilaku yang adil kepada semua anggota keluarga, atau barangkali malah masih memerlukan sebuah ya pengalaman-pengalaman yang ya jujur ya Umi juga barangkali di sini akan melihat sebuah kondisi apakah saya ketika masuk ini sudah bisa diterima oleh mereka ini memerlukan satu proses yang saya sendiri ini bisa sudah siap nggak dengan kondisi saya gitu. Nah itu ya, jadi pertama langkah-langkahnya adalah yuk terlebih dahulu lihat dulu ke diri kita sendiri. Jadi kalau menurut Umi sih tadi dikatakan konselor pemula pertama bukan karena memang baru lulus, bukan karena memang belum nikah, karena pekerjaan profesional itu tidak diatur oleh status seperti itu. Tidak diatur oleh seperti itu. Umi khawatir tadi terbersit, jangan-jangan nanti nggak ada yang mau menangani konseling keluarga karena misalnya belum pada nikah gitu ya, belum pengalaman nikahnya baru gitu. Atau bahkan mungkin baru lulus S2-nya gitu. Insya Allah tidak ya, harus siap. Walaupun Anda sekarang belum lulus, insya Allah sudah menuju pada proses yang profesional. Jadi insya Allah, tangani saja. Insya Allah Anda termasuk orang-orang yang betul-betul sudah memiliki kapasitas untuk bisa lebih diterima oleh anggota keluarga. Nah ya, jadi ya, itu pertamanya. Keduanya, nah bagaimana sekarang secara simbol ya, secara simbol bahwa di dalam penerapan teori experiential ini sebetulnya di mana letak sebuah karakteristiknya yang utama gitu. Pertama, rujukan dari teori yang mengawalinya ini sebetulnya sama tidak dengan yang kemarin, dengan struktural, merujuknya, atau berbeda. Mungkin ada behavioristiknya, apa justru malah ini adalah berbicara
humanistik. Yang dibaca dari sumbernya di teori eksperiensial ini, teori humanistik dan eksistensial ya, Umi. Iya, betul ya. Jadi ada grand theory khususnya dulu. Kemana ini? Kalaulah kemarin cenderung memang behavioristiknya cenderung lebih kental. Karena memang di situ berbicara secara terstruktur. Berbicara anggota keluarga yang berhubungan satu sama lainnya harus lebih kuat. Sehingga pengaruh lingkungan itu sangat dominan misalnya. Kalau sekarang justru di sini adalah pengaruh ke humanistik dan kepada eksistensialnya. Jadi bahwa individu itu dipandang sosok seseorang yang memang memiliki kapasitas atau potensi ya dalam menyampaikan sesuatu yang sangat bermakna sebagai hasil dari pengalamannya. Karena tidak lepas itu pengalamannya yang paling utama ya, pengalamannya yang bermakna. Nah ini yang perlu dihargai. Pengalaman bermaknanya ini yang perlu dihargai. Bukan pengalaman dari behavioristiknya, tapi pengalaman dari potensi yang ada di dalam dirinya. Dia explore, dia gali gitu. Dan itu yang perlu tentunya dihargai baik oleh anggota keluarga lain maupun oleh konselor. Nah, walaupun ditambah juga tidak hanya sekedar ada eksistensial dan humanistiknya, juga adalah gestalnya. Ya, karena di dalam teori gestalnya juga di sini dipentingkan bahwa tidak hanya sekedar untuk pengalaman masing-masing yang tidak menjadikan sesuatu yang kolaboratif gitu. Jadi harus utuh, holistik. Jadi pengalaman masing-masing kemudian di-share, dihargai, diberi kesempatan, kemudian ditarik benang merahnya. Kalau Pak Ilvi selalu bilang begitu ya Pak Ilvi. Nah, diambil tali benang merah masing-masing, dijadikan sebuah kolaborasi. Oke, sekarang dari pihak suami sepertinya ini yang perlu dijadikan sebuah garis bawah oleh konselor. Oke, sebetulnya prinsip dari suami nggak ada istilah, maaf ya, nggak ada istilah misalnya cerai. Oke, bagus, kunci kan itu. Nah, berarti kalau nggak ada selalu istilah cerai, berarti apa nih kunci dari seorang istri? Nah, kunci dari seorang istri adalah berarti diharapkan untuk tidak selalu menstimulus kata-kata cerai pada suaminya. Karena kalau selalu menstimulus kata-kata cerai suaminya kepada suaminya, maka jangan salahkan suaminya. Karena bagi sang istri, kata-kata cerai itu tidak ada hukum yang akan fatal mengakibatkan dirinya bisa diceraikan gitu. Tapi kalau sudah menstimulus suaminya untuk mengatakan selalu, ya udah kalau gitu aku udah nggak tahan, aku cerai saja sama kamu, udah gini-gini. Nah sebetulnya ini sesuatu yang sangat, ya tentunya, na'udzubillah min dzalik ya, kali kita saling mengingatkan, jangan merangsang suami untuk mengatakan itu. Karena bagi suami sekali mengatakan bahwa itu adalah terjadi. 1 kali. Bahkan bisa sampai 3 kali. Gitu ya. Nah ini salah satu kata yang kecil gitu. Keluar dari mulut dan selalu keluar dan keluar. Gitu. Nah ini barangkali yang perlu menjadi sebuah komitmen. Nah apalagi ya kalau Umi tadi menyimak, sampai misalnya ada kata-kata orang tua terlibat gitu. Ini juga harus hati-hati ya Allah ketika kita konseling keluarga, apalagi di dalamnya berbicara tentang fenomena perceraian, tapi tiba-tiba ada orang tua yang sudah ikut di situ secara langsung. Nah ini juga harus hati-hati konselor ya. Karena menurut Umi, kalau sudah berbicara perceraian, apalagi orang tua ikut, tapi orang tuanya sepihak, ya Allah, ya Rabbi, mau tidak mau juga kan pasti orang tua ada di pihak yang mana, Neng? Nah ini rasanya, hati-hati bagi seorang konselor.
seandainya mau membahas dulu perceraian dan kita mau dihadirkan, ini juga harus komitmennya lebih hati-hati. Pertama, mungkin tidak menghadirkan dulu siapa-siapa kecuali pasangannya. Ya, kecuali pasangannya. Kalau hal itu masih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya fenomena. Tapi kalau sudah merupakan satu gejala-gejala yang memang sudah dijadikan sebuah rancangan gitu ya. Nah, menurut Umi sih itu ada baiknya. Menurut agama juga mungkin ya Ustadz Andri, Ustadz Yusef lebih tahu kalau mau membahas tentang sesuatu yang lebih luas di dalam keluarga, maka harus ada saksi. Tidak hanya dari satu pihak, tapi juga adalah dari pihak yang satu lagi. Kalau mau menyertakan orang tua yang satu, maka yang satunya juga harus ikut hadir. Baru itu adil. Itu ya nampaknya. Dan nampaknya di sini juga anak tidak harus terlalu ikut juga gitu. Karena khawatir malah nanti akan membuat, tadi kan kata Andi, jadi korban anak gitu. Kalau kita malah jadi tidak jelas dalam menanganinya. Karena sebetulnya kalau untuk penanganan perceraian sendiri, apakah kita harus terlibat lebih jauh atau sebetulnya kita punya porsi tadi? Karena dalam hal ini ada yang lebih berwenang untuk menyelesaikannya. Namun kalau masih fenomena, ya fenomena yang seperti tadi Umi katakan, suka sering-sering nyebut cerai-cerai dan sebagainya. Nah itu barulah kita untuk berikan pemahaman, bagaimana kita untuk saling memberikan sharing, bagaimana untuk supaya dijauhkan dari kata-kata untuk ya menyebutkan sesuatu yang membuat barangkali tadi ya simbolik emosional yang memang jadi lebih besar gitu ya, itu yang harus hati-hati. Kita jangan sampai memiliki sebuah simbolik gitu, simbolik di dalam simbolik eksperiensial ini ya harus jadi lebih besar gitu. Nah inilah yang harus tentunya lebih dipertimbangkan. Nah oleh karena itu salah satu ciri di dalam terapi ini, maka komunikasi itu sangat penting, baik yang berupa komunikasi verbal maupun nonverbal. Nah, kalau simbolik biasanya ke yang nonverbal. Nah, disinilah justru yang harus lebih, barangkali lebih kekuatan simbol ini yang lebih harus dijaga. Karena tidak sedikit kalau perjalanan pasangan hidup sebagai suami istri, semakin tidak banyak bicara, tapi pasangan hidup masing-masing semakin lebih memahami, mengenal, ya mensikapi yang kata Umi dari 4M menuju 4M gitu ya, sampai akhirnya menyadari seringkali itu semakin diberi kekuatan dalam simbolik dalam eksperiensialnya. Itu. Jadi ada hal-hal yang terkait dengan mungkin gesturnya, mimiknya, ya, mungkin di sini bahasa tubuhnya, body language-nya. Nah di sini semakin kita perjalanan proses usia pernikahan semakin panjang, semakin tidak terlalu banyak untuk diutarakan secara verbal, maka akan semakin memperoleh celengan-celengan semakin banyak tentang bagaimana simbolik-simbolik nonverbalnya di dalam berkomunikasi. Ini yang perlu kita pahami. Ketika misalnya kita sedang berbicara kepada pasangan hidup, tiba-tiba ada kerdipan kening ya, sedikit ke atas yang satu. Nah, di situ pun kan kita harus segera untuk sensitif. Kenapa ya? Ada apa ya? Pasangan hidup saya tidak menjawab, tapi ada sebuah alis yang naik, yang satu naik sedikit. Gitu. Nah, itu sebenarnya simbol. Gitu. Ada sesuatu yang tidak pas dengan omongan saya kayaknya. Saya harus minta maaf. Maafkan ya Pak ya, sepertinya barusan ada kata-kata Mama yang kurang pas. Mama bilang begini-begini. Nampaknya Papa kurang pas mendengarnya. Maafkan mungkin Mama barusan
Atau mungkin ada komentar apa yang disampaikan Mama barusan. Loh, kok Mama tahu Papa kurang pas gitu? Iya, insya Allah kita sama-sama sambil semakin belajar dari perjalanan kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita. Jadi melalui gestur, mimik, dan ya bahasa tubuh itulah. Insya Allah itu lebih sensitif. Ya, walaupun memang baiknya sih gitu ya, baiknya sih apa yang selalu ada di dalam sebuah simbol itu akan menjadi pengutaraan yang komunikatif juga, gitu. Supaya tidak menghasilkan sebuah prejudis atau hal-hal yang sifatnya ya buruk sangka gitu ya. Itu juga kan manusia kan tidak selamanya tepat dugaannya gitu. Nah ini juga salah satu gitu ya. Nah oleh karena itu mudah-mudahan barangkali ya anak-anakku sebetulnya apa yang dibahas di dalam setiap terapi atau konseling di dalam keluarga ini, mudah-mudahan sebelum mungkin jauh-jauh kita akan menerapkannya kepada orang lain, sebetulnya Umi tidak akan terlalu jauh mengajak kemana-mana. Mudah-mudahan kita minimal untuk semakin mengkokohkan di dalam pasangan hidup masing-masing, walaupun berangkat dari yang kecil saja, mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang besar ya, dari problema-problema yang besar, dari masalah-masalah yang besar gitu. Kita dari yang kecil-kecil saja, apalagi dengan kondisi sekarang yang semakin adanya ini kondisi yang kemarin sudah agak-agak mau lepas, sekarang kan pandemi datang lagi ya, di lock lagi gitu, kampus, rumah dan sebagainya. Bahkan kita jangankan harus keluar lah, di teras juga rasanya Umi juga selama Bapak isoman, Umi jadi juga ikutan nggak pernah keluar gitu ya. Nah ini juga salah satu mudah-mudahan membawa sebuah hikmah yang tentunya akan menjadikan buat kita sebagai pasangan juga dengan anak-anak mudah-mudahan akan semakin lebih untuk lebih menjaga. Insya Allah. Itu mungkin anak-anakku maaf ya ini Igus sudah rada ini. Mungkin silakan ada komentar dulu dari semua, silakan. Andri tadi Umi tertarik bahwa Anda pernah menangani memediasi yang mau cerai. Apakah itu orang tua siswa maksudnya? Atau masyarakat? Atau apakah Anda ikut andil sebagai tim konseling keluarga? Itu tertarik sekali Umi. Silakan. Ya dulu pernah pernah Umi kayak orang tua yang jadi sudah melalui beberapa proses konseling, habis itu dengan anaknya, dan akhirnya kita komunikasikan ke orang tua gitu Umi. Kondisi anak yang galau karena kondisi orang tuanya juga ketika itu lagi sedang menuju proses juga waktu itu Umi. Dan akhirnya setelah panjang proses itu akhirnya beberapa 2 atau 3 kali orang tuanya mau didatangkan berdua sekaligus untuk mediasi waktu itu di ruang BK gitu. Tapi itu prosesnya waktu itu betul-betul sangat rahasia gitu. Iya, betul. Karena selain menjaga perasaan anak, kita juga menjaga penglihatan orang lain gitu loh di sekolah gitu. Dan itu prosesnya itu kalau dari segi emosional itu sangat berasa sekali ya, perbedaan proses emosional ketika memediasi orang yang mau bercerai itu proses emosionalnya sangat beda gitu, dan tekanan ke kitanya itu juga sangat terasa sekali kita mendapat tekanan dengan kondisi kayak begitu gitu. Karena selain kondisi orang tua sendiri juga siswa itu adalah
anak-anak kita juga gitu. Jadi banyak sekali pertimbangan ketika itu. Itu di tahun 2018 kalau tidak salah. Yeah. Dan ada ya, anaknya ada ya, peserta didik kita ada ya. Ya, ada peserta didik, cuman peserta didiknya nggak diikutkan kan waktu itu hanya itu betul-betul pure komunikasi kami dengan pihak orang tuanya setelah kita melakukan proses konseling yang panjang dengan anak ketika itu. Dan ketika proses dengan orang tuanya datang ketika itu dua-duanya ke sekolah juga, kita sangat mengkeep itu, kita juga keep itu dari anaknya juga gitu. Jadi itu setelah proses konseling yang lama itu betul-betul pure komunikasi antara kami ketika itu dengan pihak orang tua gitu. Oke. Iya. Iya. Jadi itulah yang perlu kita jadikan porsi-porsi ya. Jadi memang seperti yang pernah Umi alami juga di UPTBK Ibu Yusi di gedung Yusi ya, University Center. Sekarang kan ketuanya Ibu Yusi. Dan memang kami kan menghadapi sasarannya dalam mahasiswa gitu. Nah, ketika mahasiswanya ada, ibu bapaknya ada, ya otomatis kita berbicaranya sepanjang kaitannya dengan akademik. Karena kan keterbatasan kita sebagai tenaga ahli di institusi itu hubungannya adalah karena sebuah ikatan akademik. Itu ikatan akademik, bukan karena kita sebagai orang tenaga hukum ya gitu, apalagi misalnya dari pengadilan gitu. Nah, jadi memang ketika kita misalnya ibu bapak ya suatu saat besok-besok tiba-tiba orang tuanya mau menghadiri, anaknya juga ada, tentunya walaupun orang tuanya adalah anaknya tahu banget bahwa mereka seperti ingin bercerai gitu ya. Nah, tetap porsi kita di situ tidak membahas tentang perceraian orang tuanya. Ini hati-hati. Gitu. Tidak membahas tentang perceraian orang tuanya di hadapan anak. Apalagi misalnya ini kalau di sekolah gitu kan ya, ada porsi tertentu. Nah, namun ketika ternyata si anak sudah merasa kebutuhannya merasa terselesaikan untuk sementara, karena kan orientasinya adalah kebutuhan akademik sebetulnya, gitu ya. Karena kalau sebetulnya untuk hal yang terkait dengan perceraian, kalau anak merasa, wah apa urusannya, aku mah nggak masalah. Orang tua mau cerai kan mau tidak bukan urusan aku. Yang penting aku mah studi aku benar. Yang penting aku mah menunjukkan pada dua-duanya bahwa aku bisa lulus, bahwa aku bisa mengangkat mereka, bahwa aku bukan anak yang sumber masalah. Nah, kan tidak sedikit juga, Masya Allah itu, orang tuanya dalam kondisi seperti itu, tapi anaknya struggle gitu. Aku mah nggak punya urusan, biar saja orang. Nah, justru disitulah orang tua malah, ya alhamdulillahnya hikmahnya hidayah dari Allah. Dengan prinsip anak seperti itu, orang tua kan malu sendiri. Orang tua malu sendiri. Malah anak tidak harus merasa bahwa itu adalah masalah buat saya gitu. Karena kan di situ yang namanya masalah itu. Masalah itu kalau ada kesenjangan atau ketidaksanggupan mendengar orang tua mau bercerai. Maka yang anak tadinya ranking ke-1 jadi ke-1 dari bawah. Nah itu kan, itu bagian konselor. Karena masalahnya apa? Ranking ke-1 dari atas menjadi ranking ke-1 dari bawah. Gara-gara isu orang tuanya mau cerai. Nah ini baru 100% bagian konselor. Tapi masalahnya bukan ke masalah nggak boleh cerai orang tuanya. Nggak boleh. Itu bukan urusan kita. Nah, tapi kita meluruskan anak ini gitu. Supaya kenapa harus terjadi ketidaksanggupan? Kenapa harus terjadi kesenjangan? Toh yang mau cerai mereka. Yang penting ya kita sebagai anaknya bisa menunjukkan semakin kepada semua pihak bahwa saya orang yang sangat tegar. Saya tetap sayang mama, saya tetap sayang papa walaupun mereka pisah.
Nah, ini salah satu hal yang mungkin jadi tips gitu, jadi trik gitu ya. Sehingga orang tua juga mempunyai rasa malu. Kok malah anak saya mah nggak apa-apa gitu ya. Justru malah lebih struggle, lebih kuat, lebih mandiri, lebih ingin menunjukkan prestasinya dan sukses setelah dibawa oleh konselor. Nah, namun ketika ternyata di situ ada satu titik perubahan semakin membaik, nah akhirnya kan orang tua menyadari, kenapa ya kita jadi banyak disadarkan oleh anak-anak kita ya. Nah, disitulah boleh orang kita sebagai seorang konselor barangkali mau ikut rembuk, urun rembuk. Nah, saya sudah berusaha menghadirkan anak bahwa permasalahan orang tua bukan harus menjadi sebuah bumerang kepada anak, tapi harus menjadi pemicu, menjadi penguat, menjadi motivator, motivasi. Nah, disinilah kita mengungkapkan. Saya sudah bangga dengan anak ibu dan bapak. Alhamdulillah sekarang sudah kembali jadi juara. Bahkan sekarang aktif anu, karena dia bilang, mohon maaf ya, bilang pada saya misalnya gitu. Karena dia bilang daripada saya harus di rumah, nanti malah tidak membuat ibu bapak saya nyaman, mendingan saya pakai kegiatan sekolah. Jadi kegiatannya makin aktif dan sebagainya. Nah, dari situlah orang tua akhirnya disadarkan. Nah, di sini ya bukan karena merasa mungkin konselornya sebagai sosok yang sukses gitu ya, tapi paling tidak disitulah wilayah kita gitu. Dan secara langsung atau tidak langsung ternyata Masya Allah membuat orang tua jadi sadar. Nah, kalau begitu nggak ada salahnya dong, Andri, bahwa kita juga harus terlibat. Bukan harus, ikut terlibat. Karena kita sudah mensukseskan putranya terlebih dahulu. Nah, berikutnya orang tuanya merasa terstimulus. Merasa disadarkan. Ya Allah, iya ya, gitu. Kenapa enggak kita ada yang tidak sadar seperti ini? Apalagi tadi masalahnya, kata Andrima mungkin hanya masalah sendok lah, masalah apa gitu ya. Ya Allah, ternyata ya tidak harus yang besar gitu permasalahan dalam kehidupan di keluarga itu. Nah, ternyata itu bisa kembali, bisa comeback again lah gitu ya bahasa dulu. Bisa comeback again ternyata. Bisa disadarkan sampai akhirnya di satu ruangan BK di sekolah tertentu bisa berangkulan gitu. Berangkulan bukan anaknya, tapi ibu dan bapaknya di hadapan Pak Andri mungkin gitu ya. Itu sukses banget. Walaupun tetap kita punya wilayah bukan untuk mengambil porsi pihak yang berwenang. Tapi ketika kita misalnya diberi kesempatan oleh orang tua yang membutuhkan, kenapa tidak? Itu ya, Umi menguatkan pada Andri, juga pengalaman-pengalaman ibu bapak yang lain, jangan merasa bahwa masalah keluarga bukan masalah yang harus kita tangani. Tidak. Insya Allah itu bisa oleh kita sama saja. Juga termasuk Umi menguatkan bagi Anda yang belum menikah. Karena ini pekerjaan profesional, bukan pekerjaan status pernikahan. Bukan. Ini adalah pekerjaan profesional. Seperti halnya Anda dokter kandungan. Padahal kita nggak pernah melahirkan. Masa bisa jadi dokter kandungan? Ya iya, bagaimana mau melahirkan kan? Dokter kandungannya juga laki-laki gitu ya. Tapi kenapa dia terkenal di Indonesia menjadi salah seorang ahli kandungan yang terkenal? Nah itu karena menjaga keprofesionalannya gitu. Nah itu jadi insya Allah ya Anda yang mungkin baru menikah, Anda yang baru akan rencana menikah, Anda yang mungkin akan segera lulus ya, baru semester 2 ya sekarang ya. Semester 2 insya Allah semuanya mendapatkan porsi yang layak. Hanya memang tadi seperti Umi katakan, kita berarti tidak harus menggarap semuanya. Sehingga seolah-olah
sekarang jadi oleh guru BK semuanya. Mungkin ada porsinya. Mana yang lebih bisa kita terus barangkali berkolaborasi di dalamnya, mana yang mungkin kita juga untuk bisa segera mereferalnya. Itu barangkali ya. Ini menguatkan saja untuk semuanya. Barangkali silakan ada komen dari moderator, silakan. Mungkin masih ada 1 menit, 2 menit. Setuju nggak ya kalau agak kalau setuju nggak ya kalau untuk pertemuan berikut agak dihebohkan dengan tayangan sebuah video yang tepat gitu? Bisa nggak kira-kira ya? Kan harusnya mah sudah ada 2 video nih ya. Kemarin video yang terkait dengan struktural, berarti mencari video-video yang berangkat dari keluarga yang fungsional atau disfungsional. Kemudian sekarang video-video yang sangat mungkin mengeksiskan kepada boleh pengalaman dari anggota keluarganya sendiri atau pengalaman dari peran konselornya sendiri gitu ya. Mau dilihat dari mananya saja itu boleh, silakan. Contoh mungkin minggu depan tentang gender sensitif ya. Waduh, mulai sudah ke gender ya. Minggu depan kayaknya banyak banget tuh di video. Mudah-mudahan ya bisa mengangkat permasalahannya yang cenderung relevan apa, kemudian videonya dicarikan gitu. Ya. Tidak usah bersimulasi lah gitu ya, nggak usah. Itu mau waktu S1 simulasi mah. Mungkin bisa mengambil contoh. Biasanya sih yang kalau Umi lihat banyak tayangan-tayangan yang versi Malaysia itu lebih apa ya, prosedur tayangannya lebih sistematis gitu, lebih melihat kepada tahapan proses konselingnya gitu ya. Silahkan itu kalau mau mencoba kelompok 3 siapa. Jadi ada sekitar 5 menit lah tambahan atau 10 menit memutar video tentang yang dipandang lebih relevan. Walaupun mungkin tidak terlalu relevan banget ya, tapi ya minimal ada sinergisnya gitu. Ya, barangkali siapa kelompok 3 siap? Oh, yang jadi ini sekarang ya, yang jadi moderator ya. Mudah-mudahan dari sekarang bisa mencari videonya yang ini, yang menarik gitu loh. Silakan. Ya. Terima kasih, ini sudah jam 11, mungkin masih ada komentar. Ada yang masih kuliah lagi? Kalau Umi ini sudah siap-siap mau kuliah lagi? Nanti jam 1, Umi. Iya. Sekarang boleh pulang, Umi. Ya. Dari siapa sekarang kuliah? Efektif nggak dari para dosen? Karena banyak yang sakit. Alhamdulillah Umi berjalan dengan baik. Beberapa dari dosen juga minggu kemarin dengan Prof. Samsu masih sudah isoman tapi masih tetap memberikan tanggapan yang sangat luar biasa padahal dalam kondisi sakit pada minggu kemarin Umi. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sekarang sudah kembali ke rumah, ya Allah, sudah bersatu kembali walaupun kami masih terpisah kamar ya, mohon doanya karena bapaknya masih batuk-batuk dan insya Allah kalau mengajar bapak sepertinya siap terus gitu. Hari apa itu dengan bapak? Nanti siang siang satu remaja BK remaja S2. Oh, iya bapak mesti istirahat dulu sekarang ya. Iya, sedang diistirahatkan soalnya batuk-batuk terus. Ya, mohon doanya dari semua. Semoga lekas membaik, Umi ya. Terima kasih doanya. Mudah-mudahan sehat semua ya, Andri. Semuanya sehat ya. Amin. 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 Ya, mangga tuh kalau sudah selesai, tidak ada komen lagi. Ya, nggak apa-apa ya. Nambah nayangin video ya minggu depan biar agak rame ya. Mangga Umi, insya Allah. Mau muncul inspirasi gitu.
Ya yang mengangkat video mungkin yang mau tampil saja, gitu. Hanya nanti kita lebih menguatkan lagi supaya ada inspirasi dari situ. Ya. Ada, mungkin ada komentar. Ini siapa? Aminah Lutfi Jakiyah. Ada komentar? Silakan Aminah. Neng Aminah, cukup. Fitri? Sudah cukup, Umi. Ya, Esti? Ya, insya Allah cukup, Umi. Esti moderator? Esti moderator? Penyaji, Umi. Saya presentasi tadi. Oh iya. Silakan tuh kalau mau ditutup boleh. Iya, mungkin menjadi tugas bagi kami semua ya, karena mungkin teori-teori dalam BK keluarga ini terbilang cukup baru, meskipun pada hakikatnya teorinya sama pada dasar teknik-teknik psikologi pada umumnya, namun diperluas khusus diterapkan dalam BK keluarga gitu ya, seperti ada beberapa hal yang mungkin baru untuk kami dan butuh untuk pendalaman materi lagi dan untuk memperbanyak atau memperkaya wawasan dalam hal BK keluarga ini. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjadi sebuah kebermanfaatan bagi kami semua khususnya, amin amin ya rabbal alamin, dan bisa dipraktekkan mungkin khususnya bagi keluarga sendiri, umumnya bagi keluarga yang mungkin ditangani nanti, amin ya rabbal alamin. Mungkin selanjutnya dicukupkan sekian. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan senantiasa diberi kesehatan. Bagi yang sakit, semoga Allah beri kesehatan, dan yang sehat mungkin untuk terus menjaga kesehatan. Mungkin cukup sekian dari penampilan pada hari ini dari kelompok eksperiensial. Mungkin akan didokumentasikan, Teh Rini, Bunda. Didokumentasikan dulu mungkin ya, bisa dibantu. Ya, mungkin silakan Teh Rini. Sudah siap ya semuanya ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya dan Umi.